salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa saja? Atau hadir semua? Semuanya hadir? Oke, nihil ya. Kemudian anak-anak, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang apa itu ya interaksi antar ruang. Dan interaksi antar ruang itu ada perubahan-perubahan dalam usia budayanya. Nah, minggu kemarin kita akan mempelajari tentang itu, dan minggu ini kita akan mempelajari tentang modernisasi, globalisasi, dan westernisasi. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, sebelum memasuki tema, kita review kembali dulu tentang perubahan interaksi antar ruang yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Oke, silakan Benny. Oke, nah, berarti sudah masih mengingat, dan jadi kita akan memasuki tema modernisasi dan westernisasi dalam globalisasi. Nah, tujuan pembelajaran diantaranya diharapkan anak-anak bisa memahami apa sih modernisasi, apa globalisasi, apa westernisasi, dampak positif, dampak negatifnya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana ketika anak-anak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan. Ya. Oke, anak-anak, di sini nanti kita akan memudahkan kegiatan pembelajaran ini akan kita terapkan dengan menggunakan aplikasi Quizzes ya. Oke. Nah, di sini bisa juga anak-anak bisa melihat bahwa tujuan dari pembelajarannya itu kalian bisa menjelaskan pengertian modernisasi, globalisasi, westernisasi, mengidentifikasi perbedaan modernisasi, globalisasi, dan westernisasi. Ya, nah, harapannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, anak-anak bisa memahami setiap poin-poin yang disampaikan. Oke, mulai dari pengertian, gitu ya. Apa itu modern, apa itu globalisasi, apa itu westernisasi. Oke. Minggu kemarin juga sudah Ibu minta untuk masing-masing ya kalian untuk literasi sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, ada pun yang ingin Ibu sampaikan tentang ada perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Jadi perbedaannya itu kalau tradisional itu bersifat serba sederhana, kalau modern dia lebih dinamis dan terbuka dengan perubahan. Kemudian kalau tradisional dia memegang teguh ya tradisi yang ada. Kemudian tradisi itu turun menurun. Nah, kemudian kalau untuk masyarakat yang modern dia berkembang untuk mencapai efektivitas dan efisien pekerjaan. Jadi terbuka akan perubahan. Ya, jadi kalau nanti ditanya cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tradisional dan modern itu yang seperti apa? Dan yang ketiga, cenderung bersifat irasional atau tidak berlandaskan ilmu pengetahuan. Kenapa? Jadi kadang kita percaya dengan sesuatu tahyul atau segala sesuatu yang sebenarnya pada dasarnya tidak harus ya. Kalau memang secara logika, secara realita itu tidak masuk akal, tidak harus kita percayai. Nah, untuk masyarakat yang modern, dia mengandalkan rasional. Jadi kebalikannya ya, atau berlandaskan ilmu pengetahuan akal pikiran manusia. Ya, nah, jadi sampai di sini ya, dari masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Anak-anak bisa membedakan masing-masing. Oke? Konsep yang dimaksud dengan modern, konsep yang dimaksud dengan westernisasi dan globalisasi itu yang seperti apa? Nah, kemudian ada beberapa faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya aspek-aspek perubahan
ya yang menuju konsep modern itu yang seperti apa ya. Misalnya modernisasi itu identik dengan westernisasi. Jadi ada dua konsep yang berbeda ya. Modern lebih fokus pada proses perubahan pada sosial masyarakat, perubahan pada sosial masyarakat, perubahan pada kebiasaan. Oke, misalnya dulunya kita nggak kenal dengan Gojek, Gokar ya, pembelian melalui aplikasi kayak Shopee dan sebagainya. Tapi oleh adanya perubahan modernisasi, maka interaksi kita dalam mengenal pasar itu bermacam-macam. Akan permintaan dan barang, akan pelayanan jasa juga bermacam-macam. Dengan tersedianya banyak aplikasi yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, dan dengan tujuan memudahkan ya proses ya interaksi, proses pemenuhan kebutuhan pada masyarakat kita. Oke, dan nanti kita akan untuk lebih memahaminya lebih dalam lagi, setiap tema-tema yang kita bahas ini ada banyak dampak ya yang bisa kita lihat dari perbedaan dari modern dan westernisasi ini. Di antaranya berdampak positif, berdampak negatif ya. Adanya peniruan-peniruan yang ada di negara-negara luar ya, ini masuk ke konteks modern. Kemudian kalau westernisasi itu berasal dari negara-negara barat, tetapi kalau peniruan-peniruan itu dimodernisasi, dia berasal dari seluruh dunia. Itu jadi di belahan dunia manapun terjadi perubahan peniruan akan tingkah laku dan interaksi yang ada ya. Ini bisa menjadi salah satu contoh dan konsep ya anak-anak. Nah, kemudian berpikir dalam konteks ataupun syarat modernisasi dan westernisasi itu berpikir ilmiah, memiliki sistem administrasi negara yang baik, tingkat organisasi yang tinggi, sentral wewenang perencanaan sosial dan perencanaan. Jadi ada runtutan dalam setiap kegiatan itu ya, dan kemudian sistem pengumpulan data yang baik dan teratur serta iklim yang menunjang modernisasi ya. Ini merupakan syarat-syarat modernisasi dan westernisasi ya anak-anak. Nah, kemudian untuk pemahaman kita lebih jauh pada tema dan materi yang akan kita pelajari ini, nanti kita akan adakan latihan melalui aplikasi Quizzes ya. Nah, harapan ibu anak-anak bisa bekerja sama karena kita memiliki kelompok yang terbatas, jadi kita bentuk kelompok ya sehingga memudahkan anak-anak untuk saling berinteraksi. Jadi kalau kerja kelompok berarti jawabnya juga sama-sama ya. Di situ dituntut anak-anak bagaimana cara anak-anak berinteraksi satu sama lain. Oke. Nah, kita nanti pindah ke kegiatan pembelajaran berdasarkan penggunaan